Baik, terima kasih dan pemirsa saat ini saya melaporkan langsung untuk Anda dari Gedung Senayan DPR RI Jakarta dan tadi baru saja dilaksanakan rapat antara pimpinan DPR RI dengan anggota DPR RI lainnya terkait dengan permasalahan desa tertinggal dengan status tanah dalam kawasan hutan dengan beberapa kementerian dan juga mitra terkait. Disebutkan dalam data Kementerian Desa, ada sebanyak hampir 3.000 desa yang berada di dalam kawasan hutan dan juga ada sekitar 15.000 desa yang berada di tepi kawasan hutan. Tentu ini merupakan hal yang menjadi perhatian dari masyarakat adat setempat dan juga dari pemerintah, mengingat bahwa kedua hal ini antara desa dan hutan merupakan dua arah mata angin yang berbeda dan juga bertolak belakang. Nah, kita akan membahas dan juga berdiskusi terkait hal ini dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Rifki Nizami Karsayuda. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Bapak, dalam pembahasan tadi tentu kita melihat bahwa banyak tanah dari masyarakat adat yang berada di kawasan hutan ini masih berada dalam kawasan hutan jadi perhatian pemerintah. Sementara ini merupakan dua hal yang berbeda. Apakah sudah ditemukan solusi yang menjadi kesepakatan bersama dalam rapat tadi, Ini Pak? kan bagian dari rapat pansus ya, sehingga kemudian terdiri dari berbagai macam fraksi dan juga terdiri dari berbagai macam komisi pansus penyelesaian konflik agraria yang dibentuk oleh DPR RI. Hari ini memang subtemanya adalah terkait dengan kawasan hutan yang ada desanya. Nah, karena itu kita membutuhkan dua hal. Satu, deregulasi terkait dengan pertanahan dan tata ruang di Indonesia untuk memastikan seluruh kawasan hutan yang di dalamnya telah dimanfaatkan terlebih dahulu oleh masyarakat atau entitas masyarakat itu harus dipetakan dan kemudian harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah itu kemudian harus diberikan alas hak yang pantas kepada mereka agar mereka memiliki kepastian hukum. Nah, problemnya pada level regulasi itu kita masih sekarang belum melakukan perubahan terhadap sejumlah undang-undang, terutama undang-undang kehutanan dan undang-undang pokok agraria. Tadi kami menyarankan agar kemudian dibentuk kodifikasi atau omnibus law, undang-undang pertanahan yang baru. Yang kedua, kita memang membutuhkan kelembagaan yang baru yang bisa kemudian di atas dari seluruh kementerian lembaga ini, di atas Kementerian ATR BPN, di atas Kementerian Kehutanan, di atas Kementerian Desa, yang langsung di bawah Presiden untuk kemudian mengorkestrasi berbagai persoalan yang tadi disebutkan. Jadi persoalannya desa memang banyak, tadi sudah disebutkan, tapi juga banyak juga yang bukan desa, contohnya misalnya adalah pemukiman saja di kawasan hutan, atau bukan kawasan hutan, tapi juga bermasalah, yang diklaim misalnya sebagai aset barang milik negara, barang milik BUMD, barang milik BUMN. Di Surabaya ada 100.000 warga Surabaya yang dulunya sudah punya sertifikat hak milik, punya HGU, tahun 2021 tiba-tiba diklaim sebagai aset milik Pertamina. Nah, ini kan jadi problem dan saya kira Indonesia sudah harus mampu menyelesaikan berbagai konflik agraria ini dengan baik. Nah, nanti ke depannya Pak, apakah akan dilakukan regulasi khusus juga untuk mitigasi tidak ada lagi pembangunan pemukiman ataupun desa di kawasan-kawasan yang tidak diperuntukkan untuk tempat tinggal? Setelah regulasi ini dibentuk melalui kodifikasi dan atau omnibus law, maka saya kira seluruh perangkat negara punya pijakan untuk kemudian melakukan berbagai hal termasuk apa yang disebutkan tadi. Jadi beri waktu pansus ini bekerja beberapa bulan ke depan, saya kira pansus ini ada terobosan luar biasa dari DPR untuk kemudian meretas persoalan yang berpuluh tahun tidak pernah selesai. Oke, baik, terakhir Pak, berarti nanti ke depannya akan seperti apa ini harapan dari kementerian terkait dan juga untuk pembentukan salah satu kementerian ataupun lembaga yang lebih di atas untuk mengawasi ini? Ya kita lihat aja, pansus ini baru 2-3 kali rapat, ikuti saja terus dan saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama solusi-solusi bisa kita berikan. Makasih. Pak Rifki, terima kasih atas waktunya, selamat melanjutkan tugas. Dan pemirsa, demikian dialog singkat kami dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Rifki Nizami Karsayuda. Dan tentunya kita melihat bahwa persoalan antara lahan yang dipergunakan oleh masyarakat adat sebagai tempat tinggal, juga masih ada beberapa di antaranya yang berada dalam kawasan hutan. Tentu ini menjadi perhatian juga dari pemerintah bagaimana agar masyarakat adat tetap tersentuh terhadap pembangunan, tetap mengikuti kemajuan dari pembangunan di Indonesia, namun juga tidak mengesampingkan bagaimana penjagaan dan juga pelestarian kawasan hutan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke studio.